Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jadi perkenalkan nama saya Andrew Moses Naverindos Simanjuntak, NIM 19040507 akan menjelaskan tugas dari teknik K3 yang ada 4 soal yang telah Ibu berikan dengan dosen pembimbing Prof. Dr. Halimah Tudahliana, ST MSc. Jadi kita lanjut saja langsung ke soalnya. Soalnya itu ada 4 persoalan yang akan saya jelaskan. Jadi persoalan pertama itu uraikan jenis proses ataupun limbah yang menghasilkan zat toksik pada industri pupuk. Jadi di sini ada 4 proses yang akan saya spot. Jadi proses pertama itu proses stripping, aerasi, akualisasi, dan netralisasi. Jadi yang stripping itu pertama adalah proses pemisahan komponen yang mudah menguap bahan kimia dalam suatu cairan dengan mengalirkan udara ke cairan. Proses kedua itu aerasi untuk melepaskan sejumlah zat terlarut dalam limbah cair ke udara bebas menggunakan aerator. Lalu ada ekualisasi untuk penyeragaman kondisi air limbah yang dilakukan dengan pengadukan untuk menjaga homogenitasnya. Lalu ada netralisasi, yaitu penambahan basa pada limbah yang bersifat asam maupun sebaliknya untuk tujuan menetralkan pH air limbah. Jadi di 4 proses ini ada satu jenis limbah yang akan saya spot, yaitu limbah amoniak. Jadi limbah amoniak ini ada 2 jenis fasenya. Satu ada yang cair, satu juga gas. Yang gasnya itu konsentrasinya rendah karena amoniak di sini tidak bertujuan untuk dipanaskan. Jadi gasnya lebih rendah. Jadi yang dimaksud limbah amoniak itu yaitu semua larutan yang keluar dari peralatan unit in-plant treatment ke unit end of pipe treatment atau ke saluran pembuangan. Dan juga semua larutan yang keluar dari peralatan proses ke unit end of pipe treatment atau ke saluran pembuangan langsung. Jadi yang di sini dimaksud itu in-plant treatment itu adalah peralatan-peralatan pengolahan limbah yang melekat di dalam proses produksinya, proses produksi pupuknya, dan digunakan untuk mengolah intermediate waste agar dapat digunakan kembali. Lalu yang dimaksud dari end of pipe treatment yaitu peralatan-peralatan pengolahan limbah yang berada di luar proses produksi pupuk dan digunakan untuk mengolah limbah agar limbah memenuhi persyaratan baku mutu dan jika dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya. Jadi itu end of pipe treatment itu hampir sama dengan implant tapi dia itu terpisah. Jadi amoniak ini merupakan senyawa yang dihasilkan proses industri pupuk. Dia kayak sebagai bahan utama pembuatan pupuk, tapi saat keluar dia juga jadi limbahnya yang sifatnya toksik saat konsentrasinya cukup pekat atau di konsentrasi tertentu dan dapat mencemari lingkungan. Konsentrasi amonia bersifat toksik bagi kebanyakan di biota air karena sifat toksiknya ini dia mudah larut dalam air. Terus kisaran dia dianggap toksik itu sekitar 0,6 miligram per liter sampai 2 miligram per liter. Lebih dari itu sangat toksik. Eh, sekarang nomor 2, uraikan proses pencemaran di udara akibat oleh toksikan atau zat toksik. Jadi sebelum dari 3 poin yang akan saya jelaskan, saya akan membawa sebuah kasus kecil contoh pencemaran di udara. Misalnya itu pembakaran sampah yang mudah kita ketemui. Di pembakaran sampah itu
mencemari udara melalui pembentukan CO2 yang asap-asap hitam itu, dan zat toksin lain yang terbentuk dan menyebar ke udara melalui penyebaran di udara. Proses penyebaran toksikan di udara pun akan semakin meningkat karena adanya urbanisasi. Contohnya kayak orang desa pengen banget ke kota, dia tahu kalau kota itu bisa lebih mensejahterakan dia. Padahal di kota itu nggak selalu seperti itu. Dia malah nambah padatnya penduduk di kota. Kalau dia berhasil, dia bisa eh, mungkin mengurangi kepadatan dengan membawa kembali ke kampungnya. Tapi kalau misalnya gagal, dia hanya memenuhikan kota. Jadi dari kasus itu, pembuangan sampah tadi, kita bisa tahu kalau misalnya di udara itu banyak polutan yang seperti uap-uap atau aerosol, entah dari industri atau dari rumah tangga, berupa gas buangan dari asap-asap industri. Bisa ditarik 3 poin, yaitu satu, di udara itu terjadi berbagai proses kimia karena banyak campuran zat-zat kimia kayak tadi CO2, bisa juga gas amoniak tadi yang udah bertebaran di udara, yang dapat berubah bentuk maupun tingkat toksisitasnya si polutan udaranya. Di antaranya inversi atmosfer, pergerakan udara dan angin, pengendapan polutan di udara, komposisi kimia udara, termasuk reaksi fotokimia yang terjadi di udara. Itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat toksisitas di udaranya. Terus yang kedua itu poinnya, polutan yang ada di udara berbentuk gas suspensi dari partikel kecil atau aerosol. Ada juga yang larut dalam awan, terus jadi butir-butir hujan. Poin ketiga bisa yang kita ambil, polutan dari udara mencapai tubuh melalui pernafasan kita, bisa juga kontak kulit, makanan yang kita makan, atau air yang kita minum atau kita gunakan untuk mandi. Selanjutnya persoalan nomor 3. Jadi nomor 3 itu persoalannya uraikan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk meminimalisir suatu kejadian dan konsekuensi racun yang dapat terlepas. Jadi di sini saya ambil dari jurnal analisis Chernobyl Disaster. Jadi dari jurnal itu saya bisa ambil 3 kesimpulan kalau misal uh, untuk meminimalisir suatu kejadian. Contohnya Chernobyl disaster tadi. Jadi pertama itu kita harus pastikan adanya regulasi yang berlaku di suatu lokasi atau suatu operasi yang dapat mencegah terjadinya kebocoran. Di sini subjeknya racun. Maksudnya itu kayak kita regulasi itu kayak peraturan tertulis yang membuat semua orang patuh. Jadi saat peraturan itu tertulis, dia akan lebih lebih terikat ke orang-orangnya agar tidak ada yang untuk mencegah terjadinya bencana. Terus ada juga yang poin kedua, yaitu adanya program protokol otomatis agar jika terjadi kebocoran yang kita tidak bisa prediksi, jadi bisa langsung teratasi gitu. Maksudnya protokol otomatis itu kayak di jurnal Chernobyl disaster itu para pengujinya mau menguji seberapa efektivitasnya si reaktor yang mereka punya. Jadi dia menurunkan tenaganya saat ini contohnya saat menurunkan tenaganya itu ada protokol otomatis yang membackup mereka. Jadi seandainya akan meledak, mereka akan lebih tahu terlebih dahulu daripada ledakan itu terjadi duluan. Jadi ada mungkin seperti sistem otomatis yang bisa
menolong kita kalau terjadi kesalahan pada suatu kejadian. Terus poin ketiga itu melakukan pengujian atau percobaan jika terjadi ini bukan protokol, maksudnya terjadi kesalahan. Maksud saya, jadi sebelum sesuatu terjadi, lebih baik kita buat suatu pengujian atau percobaan. Contohnya kayak di perusahaan-perusahaan tertentu, mereka mengajar karyawannya bertindak saat terjadinya kebakaran. Jadi ada suatu pengujian atau tes apa yang harus dilakukan karyawan jika tempat kerjanya kebakaran. Jadi dengan tes-tes tersebut karyawan lebih punya pengalaman jika itu terjadi di tempat dia. Kalau misalnya di sini contohnya racun, eh, setidaknya karyawan yang mempunyai kontak langsung menyiapkan dirinya dengan APD-APD yang ada. Jadi seandainya dia terkena racun, dia bisa mengatasinya, mengurangi dampak yang akan dia dapat jika tidak menggunakan APD. Selanjutnya ke nomor 4. Nomor 4 itu sebutkan kategori 1 atau 2 dan sumber spesifik atau tidak limbah berikut. Yang A itu limbah dari laboratorium yang mengandung B3, 2 debu dan fiber asbes putih. Yang C itu minyak pelumas. Di sini saya jelaskan dulu apa yang disebut kategori 1 dan 2 untuk limbah, sumber spesifik atau tidak. Jadi kategori 1 itu kategori 1 di sini itu dia merupakan limbah B3 yang dampaknya itu akut. Jadi dia langsung dampaknya langsung merusak tubuh manusia. Sedangkan yang kedua itu dia punya delay proses. Jadi tidak separah kategori 1 terhadap manusia ataupun lingkungan. Sedangkan sumber yang berdasar sumber spesifik, kalau spesifik itu dia itu limbah B3 yang sisa suatu proses industri. Contohnya kayak limbah-limbah yang ada di perusahaan. Bilang air air yang sudah tidak dipakai. Misalnya air bekas boiler. Kalau itu kan bukan B3, tapi bisa digunakan kembali. Kalau yang B3, kalau contohnya kalau yang sumber tidak spesifik itu kebalikannya aja. Jadi dia itu bukan eh, limbah B3 yang umumnya bukan berasal dari proses kegiatan industri. Contohnya kayak limbah-limbah rumah tangga, pemeliharaan atau pencucian alat lab atau pencegahan korosi pada besi di laut. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa langsung kategorian dan klasifikasiin sumber dari ketiga ini. Yang A itu kategori 1 dan tidak spesifik, sedangkan yang B kategori 2 dan tidak spesifik, yang C itu kategori 2 dan tidak spesifik, tapi bisa juga spesifik karena minyak pelumas bekas itu ada dari banyak sumber, ada juga dari industri bisa karena habis dipakai oleh mesin-mesin atau juga minyak pelumas bekasnya ini berasal dari motor yang biasa kita kendarai. Makanya itu dia bisa dua, tidak spesifik, bisa juga spesifik. Ya, sekian dari presentasi saya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan intonasi nada. Terima kasih.